Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata pelajaran IPS kelas 9, semester 2. Materinya adalah masa demokrasi parlementer atau masa demokrasi liberal. Nah, apa sih demokrasi parlementer atau demokrasi liberal? Jadi masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sebagai undang-undang negara. Nah, sistem ini atau sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Nah, keadaan politik masa demokrasi parlementer dari sistem politik pada masa demokrasi parlementer ini mendorong berkembangnya partai-partai politik. Ya, setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959 dengan sistem pemerintahan parlementer. Nah, dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Nah, sistem politik pada masa demokrasi liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik karena sistem demokrasi liberal menganut sistem multi partai. Nah, adanya banyak partai politik yang ikut berkiprah dalam pemerintahan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai yang terkuat saling mengambil alih kekuasaan yang mengakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Nah, ini kabinet pada masa demokrasi parlementer. Ada kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo, 1, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo, 2, dan kabinet Juanda. Kita akan bahas satu persatu dari 7 kabinet di masa demokrasi parlementer. Yang pertama adalah kabinet Natsir. Ini diawali September tahun 1950 sampai Maret tahun 1951. Nah, kabinet Natsir merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Nah, kabinet ini dibentuk pada 6 September tahun 1950 dan didemisionerkan pada tanggal 21 Maret 1951, hanya 1 tahun. Nah, hasil kerja dari kabinet ini yaitu berlangsungnya perundingan antara Indonesia dengan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Sementara kendala atau masalah yang dihadapi yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau jalan kegagalan dan timbul masalah keamanan dalam negeri berupa pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DI-TII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Nah, dalam program Kabinet Natsir kemudian diterapkan namanya program Banteng yang didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, program Banteng resmi berjalan selama 3 tahun dari tahun 1950 sampai tahun 1953 dengan 3 kabinet yang berbeda, yaitu kabinet Natsir, kabinet Sukiman, dan kabinet Wilopo.
Berikutnya ada Kabinet Sukiman Suwirjo. Ini kabinet kedua. Itu kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan Partai PNI. Nah, kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Nah, tetapi telah didemosioner sejak 23 Februari 1952. Nah, hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan dari program kabinet sebelumnya, yaitu kabinet Natsir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, namun selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari tahun 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia yang pada waktu itu adalah Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat yaitu Merle Chotran. Nah, kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat kepada Indonesia didasarkan pada Ikatan Mutual Security Asset atau MSA. Ya. Di dalam MSA terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok barat. Nah, di samping itu, penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya kabinet Sukiman dalam menyelesaikan Irian Barat. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Ya, program kerja Kabinet Wilopo yang pertama mempersiapkan melaksanakan pemilihan umum, berupaya mengembalikan Irian Barat, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Nah, Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugasnya karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Nah, mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Kabinet yang berikutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Nah, program kerjanya Kabinet Ali Sastro Amijoyo I disebut juga Ali Wongsonegoro. Ya, berikut programnya yaitu menumpas pemberontakan DI-TII di berbagai daerah, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, memperjuangkan kembali Irian Barat kepada RI, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, pelaksanaan politik bebas aktif, dan penyelesaian pertikaian politik. Nah, pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I diselenggarakan konferensi Asia Afrika, di mana pada waktu itu konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April tahun 1955. Nah, konferensi ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Nah, pemilihan umum yang pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaan kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya. Yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, melaksanakan pemilihan umum,
memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Nah, kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi serta Wakil Perdana Menteri yaitu Erjanu Ismadi dari PIR, Hassairin dan Harsono Jokro Aminoto dari PSII. Ya. Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini, ya, karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan kabinet ini adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, keberhasilan kabinet ini diantaranya adalah mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Nah, dalam masalah ekonomi, ya, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi tentunya. Nah, dalam periode kabinet ini pemerintah atau melalui pemilihan umum pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR. Selain itu, kabinet juga mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat. Kabinet ini jatuh tidak diakibatkan oleh keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi karena merasa tugasnya sudah selesai. Pada tanggal 2 Maret 1956, pukul 10 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Nah, kabinet ini terus bekerja sebagai kabinet demisioner selama 20 hari sampai terbentuknya kabinet baru, yakni Kabinet Alirum Idam yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap dilakukan pada tanggal 26 Maret 1956. Kabinet yang berikutnya adalah Kabinet Ali Sastro Ami Joyo II. Dengan programnya adalah menyelesaikan pembatasan hasil konferensi meja bundar, menyelesaikan masalah Irian Barat, membentuk Provinsi Irian Barat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, membentuk daerah-daerah otonomi, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh, menyehatkan keseimbangan keuangan negara, dan mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, Kabinet Ali Sastro Ami Joyo II disebut pula Kabinet Alirum Idam. Karena apa? Karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Ami Joyo dari PNI atau Partai PNI beserta dua wakil Perdana Menteri yakni Muhammad Rum dari Masyumi dan Idam Khalid dari NU. Program pokok kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar. Nah, pemulihan keamanan dan ketertiban serta melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika. Kerja Kabinet Ali Sastro Ami Joyo II mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, kabinet ini pun berumur tidak lebih dari 1 tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Juanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden. Kabinet Juanda, ya ini adalah kabinet ke-7. Ada 5 program Kabinet Juanda yang pada waktu itu terkenal adalah Pancakarya, ya, yaitu membentuk Dewan Nasional,
menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar, memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Nah, Kabinet Juanda atau juga disebut Kabinet Karya ini dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya dari PNI. Nah, beserta 3 orang wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PNI dan Idam Khalid dari NU, serta Johannes Leemena dari Parkindo. Nah, pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia itu tahun 1955 ya. Meskipun terjadi banyak pergantian kabinet, ya, pemerintah pada masa demokrasi liberal berhasil menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Nah, persiapan pelaksanaan pemilu dilakukan sejak masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Pada masa kabinet ini dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Nah, panitia ini kemudian mengumumkan pelaksanaan pemilu itu untuk pemilu DPR, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955. Adapun pemilu untuk memilih anggota konstitusi akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya doakan semoga siswa-siswi di seluruh Indonesia nantinya akan menjadi siswa-siswi yang cerdas. Ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.